Silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Allah akan melindungi saya. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Di awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung dihadapkan pada badai besar, gelombang pemutusan hubungan kerja. Hingga pertengahan 2025, data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut lebih dari 42.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Sebuah angka yang mencerminkan tantangan serius bagi janji pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru. Dewan BPJS bahkan memprediksi jumlah korban PHK pada akhir 2025 akan mencapai 250.000 orang. Menjawab tantangan ini, Presiden Prabowo membentuk Satgas PHK sebagai bagian dari komitmen untuk meredam tingginya angka PHK. Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Kasus PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang tutup di masa awal pemerintahan Prabowo Gibran menguak tabir tentang betapa rapuhnya posisi para buruh di tengah situasi ekonomi saat ini. Pilotnya perusahaan tekstil raksasa ini mengakibatkan ribuan karyawan di PHK. Padahal, sepekan setelah memangku jabatan kepala negara, Presiden Prabowo telah mengambil langkah strategis memerintahkan 4 menteri untuk mencari skema penyelamatan Sritex. Apa daya, Sritex tak bisa diselamatkan. Pengadilan Niaga Semarang menyatakan Sritex pilot setelah utang perusahaan membengkak. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebenarnya adalah menciptakan kondisi pemungkin agar satu, bagi pemberi kerja, mereka bisa berusaha dengan baik, mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, sehingga mereka bisa menyerap tenaga kerja, mempertahankannya. Apa yang mesti dikerjakan oleh pemerintah kepada pekerja? Ini sekaligus untuk mencermati janji pemerintah menyiapkan 19 juta lapangan kerja. Mestinya ada strategi ketenaga kerjaan untuk menyiapkan angkatan kerja kita. Pengangguran yang paling banyak itu disumbang dari lulusan sekolah menengah. Mesti kita punya strategi ini. Harmoko, mantan karyawan Sritex, mewakili kegundahan para buruh yang kehilangan pekerjaan. Harapan ayah 2 anak ini untuk meningkatkan taraf hidup keluarga kecilnya kini kandas. Di balik kain seragam ini dan pakaian yang dipakai jutaan orang di dunia, ada tangan Harmoko yang dulu tak pernah berhenti menenun benang. Tapi kini benang itu seolah putus
setelah ia di PHK Sritex. Di tanggal 26 itu kan saya termasuk karyawan Sritex dan sekarang jadi ex karyawan Sritex. Benar-benar kaget dapat PHK dan itu sangat menyedihkan sekali. Karena apa? Waktu itu H-1 sebelum puasa kita sebagai karyawan Sritex pada nangis semua terkait PHK. Karena pada kesempatan 1 bulan ke depan pada berlebaran kita nggak bisa berlebaran, kita habis mau apa. Banyaknya pengangguran seringkali berkorelasi dengan angka kemiskinan. Namun, data BPS justru menunjukkan penurunan angka kemiskinan, sebuah catatan positif di tengah tekanan tingginya angka PHK. Jadi ya kita tidak boleh berbahagia dahulu nih dengan penurunan tingkat kemiskinan. Itu mungkin hal yang baik, tetapi kita harus lihat di balik layar di angka tersebut. Karena yang kita inginkan, kalau kita ingin arahnya menjadi negara maju, ya tentu kita butuh pekerjaan yang kualitasnya baik, yang bisa mendukung industri yang memberikan nilai tambah. Program-program padat karya, pelatihan vokasi, insentif usaha mikro, hingga rencana besar industrialisasi kembali digulirkan. Pemerintah juga mencanangkan strategi jangka panjang, mengubah arah ekonomi Indonesia dari konsumsi menuju produksi, dari importir menjadi produsen besar kawasan. Ekspor perdana jagung. Pembenahan ekonomi adalah keniscayaan. Karena persoalan ekonomi kerap merembet menjadi persoalan politik yang ujungnya bisa mempengaruhi stabilitas. Stabilitas politik memang menjadi salah satu tantangan di tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Unjuk rasa besar-besaran pada Agustus lalu membuat ibu kota membara. Aksi ini dipicu rasa ketidakadilan. Di tengah tingginya gelombang PHK dan melemahnya daya beli masyarakat, pemerintah justru memberikan tunjangan-tunjangan kepada penyelenggara negara. Kemarahan publik semakin menjadi saat aksi demonstrasi menimbulkan jatuhnya korban. Bukan hanya korban luka, tapi juga jiwa. Insiden ini membuat kemarahan publik semakin menjadi. Demonstrasi meluas, tuntutan massa bergeser menjadi kemarahan kepada aparat. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Di tengah situasi yang memanas, Presiden menunjukkan empatinya dengan menemui langsung keluarga korban aksi unjuk rasa. Iya, kita percaya. Iya.
Afan, seorang driver ojek online, adalah salah satu korban meninggal akibat ditabrak kendaraan taktis Polri saat berada di tengah masa aksi. Ini udah takdir. Iya. Tapi keadilan Iya. kita keluarga mohon ditegakkan. Iya, pasti. Pasti. Siap. Kalau perlu saya akan tangani. Siap. Siap, Pak. Pasca ramainya aksi unjuk rasa, Presiden menegaskan komitmen pada rakyat dengan mendorong pemberantasan korupsi serta reformasi Polri untuk memperkuat kepercayaan publik. Kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat. Salah satu pembuktiannya, Presiden Prabowo mengumumkan reshuffle kabinet. Pergantian dilakukan di sejumlah posisi menteri. Di antaranya adalah Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menko Polkam, serta membentuk kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Presiden juga kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebuah langkah tegas yang tidak populer, namun sejak lama ditunggu banyak pihak. Pak Prabowo menegaskan juga kepada Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU Perampasan Aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026 yang nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Ini sebenarnya poin yang inti bahwa sebenarnya elit politik tidak ada niat ya untuk menetapkan RUU ini, tapi tekanan masyarakat begitu besar kan, pastinya membuat para elit politik khawatir, tapi ya mau tidak mau ya Pak Prabowo dan elit politik harusnya mendengar aspirasi masyarakat gitu agar hal tersebut bisa segera terwujud. Pemerintah juga berupaya menjaga soliditas internal. Hubungan antara pusat dan daerah diperkuat. Komunikasi antar partai pendukung dijaga agar roda pemerintahan tetap stabil. Masa depan pemerintahan Prabowo Gibran akan ditentukan oleh satu hal. Seberapa kuat mereka mampu menenun kembali kepercayaan rakyat. Berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Selesai. Di tengah tekanan di dalam negeri, Presiden Prabowo tidak abai menegaskan posisi Indonesia di kancah internasional. Di Beijing, kehadiran Prabowo dalam perayaan 80 tahun Republik Rakyat Tiongkok menjadi simbol diplomasi aktif Indonesia. Pada momen ini, Prabowo berdiri sejajar dengan para pemimpin dunia, seolah menegaskan posisi Indonesia sebagai jembatan antara timur dan barat. Pidato Prabowo di sidang umum PBB juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan posisi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion.
The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony. Kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Ya, pertama Allah akan melindungi saya. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Ya, pertama Allah akan melindungi saya. Saya tidak akan mundur. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Praktik korupsi, laksana awan kelam yang menebarkan kegelapan. Kasus korupsi yang terus berulang jelas menjadi gambaran bahwa awan kelam itu belum juga berlalu dari Indonesia. Ini juga yang menyita perhatian Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahan. Bahkan dalam pidato pertama, usai dilantik sebagai presiden, Prabowo mengingatkan tentang praktik korupsi yang masih marak di Indonesia. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Data Indeks Persepsi Korupsi selama 1 dekade terakhir seakan menjadi cermin yang memperlihatkan wajah pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan indeks di kisaran 34 hingga 40, pemberantasan korupsi belum menunjukkan kemajuan berarti. Untuk menjadi negara yang bersih, Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara Asia Pasifik dan dunia. Itulah kenyataan yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, yang jadi masalah itu adalah sejak 2014 sebenarnya. Itu terjadi penurunan kualitas kelembagaan di Indonesia. Dan kita bisa tahu itu semakin memburuk setelah 2019 dengan pelemahan KPK. Ya. Nah, sejak itu turunnya drastis sekali sebenarnya. Nah, ini yang kemudian jadi istilahnya itu Pak Prabowo itu mewarisi ya, mewarisi aspek kelembagaan yang seperti ini. Kalau kita lihat KPK itu mulai beroperasi 2004 sampai 2019. Itu terjadi perubahan value ya sebenarnya ya, banyak perubahan norma yang berubah di masyarakat. Yaitu adalah misalkan orang aware dengan gratifikasi dan lain sebagainya. Itu muncul gitu. Tapi sejak kemudian KPK itu dilemahkan, ini menjadi hilang sebenarnya. Menjadi turun. Kemudian konflik of interest itu semakin menggila. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruang sidang. Saat memberikan pengantar dalam sidang Kabinet Perdana, Prabowo memberikan gambaran garis besar kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Di antaranya, bersih-bersih pemerintahan serta pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum. Ini seakan menjadi aba-aba dimulainya perang melawan korupsi. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP,
Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Hanya beberapa bulan setelah pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, publik dikejutkan oleh pengungkapan kasus korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang pada rentang 2018-2023. Dan salah satu modus yang cukup mencengangkan adalah praktik pencampuran atau blending BBM jenis Pertamax dan Pertalite. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, kasus ini menyeret nama Riza Khalid. Sosok yang kerap dijuluki sebagai Raja Minyak itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas sebagai pemilik PT Orbit Terminal Merak. Ia diduga melakukan intervensi terhadap kebijakan tata kelola Pertamina. 18 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Riza Khalid juga dijerat sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Immanuel Ebenezer alias Noel menjadi orang pertama dari kabinet pemerintahan Prabowo Gibran yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Noel menjadi tersangka korupsi dalam kasus pemerasan perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, pertama Allah Akbar. Kasih jalan dulu, Bang. Allah Akbar. Ia pun dicopot dari jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Pemberantasan korupsi juga menyasar tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari pemerintahan sebelumnya. Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi era pemerintahan Joko Widodo, ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook untuk digitalisasi pendidikan. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Total, ada 5 tersangka dalam kasus ini dengan dugaan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Penyelenggaraan ibadah haji termasuk yang menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Maklum, dana yang berputar dalam ritual ibadah tahunan ini terbilang besar, mengingat Indonesia adalah negara pengirim jemaah haji terbanyak di dunia. Sebagai gambaran, di tahun 2025, dengan 221.000 jemaah dan biaya penyelenggaraan 89,4 juta rupiah per jemaah, maka total biaya penyelenggaraan haji diperkirakan mencapai 19,78 triliun rupiah. Presiden Prabowo bertekad untuk memberantas kartel dan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tentu jadi PR dan ini amanah yang disampaikan Pak Prabowo. Kita ingin pastikan pengolahan haji itu bersih, bebas dari praktek kartel. Amin. Bebas dari korupsi, bebas dari manipulasi dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian kedua, kita punya PR untuk memastikan supaya penyelenggaraan itu istilah kita eman. Eman itu efisien, aman dan nyaman. Efisien itu artinya ya yang dibayar oleh jamaah itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, pelayanan yang mereka dapatkan. Aman tentu, kemudian nyaman. Itu yang paling penting yang
akan menjadi PR kami di 2026 ini. Seiring dengan tekad Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai mengusut dugaan korupsi kuota haji, termasuk dengan memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut sendiri sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri. Kasus ini terkait 20.000 kuota haji tambahan yang dianggap tidak sesuai ketentuan. Kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah reguler ternyata diserahkan kepada jemaah khusus. Ini mengakibatkan banyak jemaah haji reguler yang tertunda keberangkatannya. Berdasarkan hitungan KPK, potensi kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Alhamdulillah, saya berterima kasih. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu. Jadi begini yang seperti tadi ya saya katakan bahwa ini menunjukkan detection rate-nya terjadi perbaikan dari sisi detection rate. Oke. Tetapi kemudian apakah ini kemudian bisa akan menurunkan rate dari korupsi itu sendiri? Itu yang saya nggak yakin. Kenapa? Karena seharusnya adalah penanggulangan korupsi itu satu hal, tapi kemudian perbaikan pencegahannya ini yang harus ditingkatkan. Nah, pencegahannya ini melalui apa? Melalui berbagai macam aturan. Nah, sekarang masalahnya kalau kan di sini korupsi itu kan ditangani oleh 3 lembaga sekaligus. Ada kejaksaan, ada kepolisian, dan juga kemudian ada KPK kan begitu. Nah, KPK itu menjadi champion di tahun 2004-2019. Mengapa? Karena sifat mereka adalah independen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah KPK itu independen? Enggak, KPK 2019 itu adalah bagian dari eksekutif. Presiden Prabowo Subianto juga mencanangkan penertiban perkebunan kelapa sawit ilegal serta tambang ilegal. Pemerintah mengklaim telah mengambil alih 3,1 juta hektar dari total 5 juta hektar lahan sawit yang diduga bermasalah. Presiden juga menyebut ada 1.063 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Presiden berjanji akan menindak para backing yang berada di belakang bisnis tambang ilegal. Pada pejabat-pejabat semuanya, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Bersih-bersih pemerintahan dan perang melawan korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto jika diwujudkan dengan baik bisa menjadi pilar utama perubahan. Karena program-program yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat harus berada di atas landasan pemerintahan yang bersih. 1 tahun memang waktu yang terlalu dini untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Namun, ini akan menjadi pijakan awal kemana negeri ini akan melangkah. Padahal niat kami, nawaitu Presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Tetapi 1 nyawa pun, 1 anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana. Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin.
semakin larut dan dingin di Desa Sindang Jaya, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Namun di salah satu sudut desa, tepatnya di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, kesibukan baru saja dimulai. Sejak dini hari, puluhan relawan menyiapkan makanan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penuh kehati-hatian, mereka memastikan kecukupan gizi. SPPG Sindang Jaya 2 ini, kita dari awal tuh sudah mengambil konsep ini adalah industri skala mikro. Jadi industri pangan atau industri catering tapi skala mikro. Sehingga kaidah-kaidah atau SOP-SOP yang berkaitan dengan industri pangan ini kita terapkan. Tetapi dibuat lebih simpel, sederhana dan skala mikro. Makanan yang disiapkan oleh SPPG Desa Sindang Jaya dibagikan kepada sekitar 4.000 pelajar di berbagai sekolah. Hingga sampai ke tangan para pelajar, makanan harus dipastikan tetap higienis guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus keracunan. Konsep dalam memasak yang cukup besar ya, dalam produksi yang cukup besar itu tidak bisa disamakan dengan memasak untuk 1-2 orang. Resiko kontaminasi atau resiko kegagalan dalam produksi itu bisa mulai dari awal. Kita memberikan selain peluang tapi memberikan tanggung jawab proses prepare produk-produk yang siap untuk dimasak itu dilakukan di supplier. Itu prioritas utama. Kasus keracunan menjadi momok bagi program MBG yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Gibran. Berbagai kasus keracunan MBG yang mendera para pelajar di berbagai daerah seakan menyibak tabir tentang persoalan yang mendera program ini. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI hingga 12 Oktober 2025, jumlah anak yang menjadi korban keracunan MBG mencapai 11.566 anak. 3 provinsi tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masing-masing dengan 4.125 korban, 1.666 korban, dan 1.053 korban. Maraknya kasus keracunan menjadi kontradiktif dengan tujuan MBG, yakni memenuhi kecukupan gizi para pelajar. Lebih dari itu, program MBG juga diharapkan bisa menggerakkan perekonomian dan taraf hidup warga. Kisah hidup Dewi, warga Sindang Jaya Cianjur yang terlepas dari jerat utang Bank Emok setelah menjadi relawan dapur MBG, bisa menjadi contoh. Saya kan sebagai ibu rumah tangga yang berpenghasilan dari suami hanya cuma 600.000. 600.000 itu kebayang nggak segala kebutuhan sekarang kan beli apa ini kan pada mahal ya. Ya dari situ kan kita gali lubang, pinjam ke sini buat nutupin dapur. Kasus keracunan setidaknya telah membuat pemerintah berbenah, seperti menutup sementara dapur bermasalah dan meninjau ulang standar operasional. Atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia, saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Padahal niat kami nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya
agar mereka menjadi generasi emas. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Wajar jika berbagai persoalan yang mendera MBG menyita perhatian publik, mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program ini. Pemerintah mengalokasikan 71 triliun rupiah untuk anggaran MBG tahun 2025 atau sekitar 2,1% belanja dan meningkat hingga 171 triliun di akhir tahun. Bahkan dalam rancangan anggaran 2026, Presiden Prabowo menegaskan komitmen yang lebih besar dengan anggaran mencapai 335 triliun rupiah. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Program MBG sekaligus menjadi gambaran besarnya tantangan dalam menjalankan program besar di tengah beban anggaran yang juga besar. Pemerintahan Prabowo Gibran memulai masa kerjanya dengan mewarisi utang negara sekitar 8.462 triliun. Hampir 40% belanja negara tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan utang. Dan pada kuartal 2 tahun ini atau per akhir Juni 2025, utang pemerintah sudah mencapai 9.138 triliun rupiah. Sementara defisit APBN diperkirakan mencapai 616,2 triliun atau sekitar 3% dari produk domestik bruto. Ketika suatu rencana kebijakan itu ada, maka kita bisa menganalisisnya melalui RIA, Regulatory Impact Assessment. Jadi Regulatory Impact Assessment ini adalah satu mekanisme analisis untuk melihat kalau kemudian kita mengembangkan sistem X misalkan, ini kekuatannya ada di mana, kelemahannya ada di mana, resikonya apa saja, ini menciptakan beban bagi siapa, itu sebenarnya bisa dianalisis melalui RIA. Nah, saya belum melihat apakah pemerintah ketika memunculkan Koperasi Desa Merah Putih itu memunculkan RIA-nya seperti apa, analisis RIA-nya seperti apa. Hal yang sama juga dengan MBG. Program lain yang juga menjadi andalan pemerintahan Prabowo Gibran adalah Koperasi Merah Putih. Dengan alokasi anggaran 16 triliun rupiah di tahun 2025, program ini digadang-gadang sebagai gerakan kebangkitan ekonomi desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. Dalam rancangan berikutnya, dana pendukung untuk Koperasi Merah Putih diperbesar melalui skema pembiayaan hingga 83 triliun di tahun 2026 dan dirancang bisa mencapai 200 triliun dalam skema hibah dan kredit berbunga rendah melalui Bank Himbara. Makanya pemerintah, Presiden mengharapkan negara hadir untuk membantu memberikan plafon pinjaman karena memang kemampuan masyarakat desa kan berbeda dengan kemampuan masyarakat kota. Jadi memang harus diberi modal dulu. Jadi masyarakat desa jangan hanya tangan di bawah, tapi sekarang berubah, punya usaha sendiri, terus modalnya ini kan pinjaman, dan itu artinya kita mengajarkan masyarakat desa itu punya edukasi, punya kesadaran untuk menjadi subjek atau pelaku ekonomi yang aktif. Sebagai gambaran, peran Koperasi Merah Putih dalam menggerakkan ekonomi lokal antara lain ditunjukkan oleh Koperasi Merah Putih di Desa Sindang Jaya, Cianjur, Jawa Barat yang menjadi mitra bagi dapur MBG, mulai dari pengolahan sayur setengah jadi
hingga distribusi ke dapur-dapur MBG. Alhamdulillah kita di desa dalam hal ini adalah koperasi Desa Merah Putih, Desa Sindang Jaya. Alhamdulillah dengan adanya program ini bisa merekrut tenaga kerja yang dimana alhamdulillah sehari kurang lebih 50 orang. Dampak ekonomi dari keberadaan Koperasi Merah Putih terasa hingga ke ladang-ladang sayur di lereng Cipanas. Para petani kini bisa menjual hasil panennya dengan harga pasar lebih tinggi hingga 50% dibanding harga pengijon atau tengkulak. Alhamdulillah kuayana MBG penyerapan sayuran keserap juga, jadi menambah penghasilan. Kalau MBG sekitar 75-80%. Per kilo 5.000 ke pasar. Kalau MBG sekitar 15.000. Salah satu program besar Prabowo Gibran yang juga mulai diwujudkan di tahun pertama masa pemerintahan adalah Sekolah Rakyat. Program ini dimaksudkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Hingga September 2025, ada 100 sekolah rakyat yang sudah diwujudkan dengan menampung hampir 10.000 pelajar. Pemerintah berencana menambah 100 sekolah per tahun, dan secara bertahap jumlah ini akan ditingkatkan. Pada 2025 ini, pemerintah mengalokasikan 7 triliun rupiah untuk sekolah rakyat dan akan naik drastis menjadi 24,9 triliun rupiah pada 2026. Ini sekolah rakyat kedua ya yang kami kunjungi. Kita tadi melihat ruang kelas, ruang makan, ruang tidur. Ini yang paling penting. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Fasilitas yang ada, terutama tadi ya, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar tersedia dengan baik. Di tengah besarnya beban anggaran dan fiskal, pemerintah pun berusaha menyusun strategi untuk menguatkan fundamental ekonomi, antara lain meluncurkan paket ekonomi 2025. Beberapa kebijakan penting dalam paket ini antara lain program magang bagi lulusan perguruan tinggi fresh graduate, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat, serta program padat karya tunai. Pemerintah juga melakukan stimulus dengan penempatan dana 200 triliun rupiah ke bank pemerintah untuk mendukung pembiayaan sektor ini. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Masih di bidang ekonomi dan investasi, pemerintahan Prabowo Gibran membentuk Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai badan pengelola investasi dengan mengonsolidasikan aset-aset negara, terutama BUMN. Danantara dimaksudkan untuk meningkatkan investasi strategis di sektor prioritas, juga guna mengurangi ketergantungan pada APBN untuk pembangunan. Dengan memanfaatkan aset negara dan investasi non-APBN, Danantara memberi ruang bagi pembiayaan proyek-proyek strategis tanpa anggaran negara secara langsung. Langkah ini juga disertai dengan pembenahan perusahaan-perusahaan BUMN. Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN
ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Melalui masa 1 tahun, pemerintahan Prabowo Gibran laksana menapaki jalan terjal. Program-program besar diwujudkan di tengah beban anggaran yang juga besar. Berbagai persoalan yang muncul selama 1 tahun tentu harus menjadi bahan koreksi agar berbagai kebijakan menjadi lebih baik di masa berikutnya.